buat teman-teman sponsor, jadi nggak enak ini ngomongnya. Minimal harus bijak lah ketika kalian mengeluarkan suatu barang, ya tolong diperhatikan. Misalkan kalian menggait teman-teman komunitas, tolong diperhatikan para komunitasnya. Jangan sampai kita sudah ikut mempromosikan barangnya kalian, tapi dari rekan-rekan sponsor tidak ada feedbacknya ke kita. Nah, dari teman-teman komunitas juga jangan mau dibodohi ya. Oke, buat teman-teman semuanya, balik lagi di seputar komunitas. Mungkin akhir-akhir ini jarang upload video karena memang kita di posisi dari COVID sekarang menuju new normal, kegiatannya udah mulai lumayan padat. Jadi terkendalanya masalah waktu, kerjaan juga, terus juga ngurusin komunitas. Jadi buat videonya masih agak kewalahan, kita nyari momennya, terus juga krunya juga waktunya sangat terbatas. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman, buat subscriber seputar komunitas, kita bakalan ngasih semaksimal mungkin sebisa saya dan sebisa aku buat ngasih informasi, dan kita di sini sharing-sharing banget. Kemarin aku udah coba buat di Instagramnya Denidak. Itu kita mau bahas apa nih buat episode kali ini. Nah, kemarin aku udah nyoba di Instagram kita apa aja. Kemarin juga masih ada stok kaos seputar komunitas. Jadi buat kalian ini aku tag di Instagram, nanti kita bahas apa aja bakalan tak kasih kaos seputar komunitas. Videonya di Celing Production. Terus oh ya, sebelum lanjut, terima kasih buat PMI yang udah ngasih kaosnya, kaos keren, desainnya juga bagus. Di acara sewindunya PMI ini bikinnya juga di Celing Production. Oke, buat teman-teman kita cek di Instagram. Banyak yang ngasih masukan, kita temanya bahas COVID. Terus juga ada dari Bagus Pras, review motor kelas Sultan. Kemarin sempat ada kita reviewnya juga. Terus juga bahas dunia mesin Pak, dimana yang standar jadi gahar, besok bakalan kita bahas. Terus ini ada juga dari Bang Denny Cahyo dari WSC, Wonosobo, bahas perasaan pada suasana kopdar berjarak saat pandemi Pak. Nah, semuanya komennya bagus-bagus, menginspirasi, bakalan kita bahas. Mungkin yang nggak kepilih temanya kali ini bisa komen lagi di selanjutnya, karena stoknya kaos seputar komunitas masih banyak. Karena kemarin aku bikinnya agak lumayan banyak. Mungkin yang mewakili untuk tema kali ini ada di Instagramnya Hendrik Ardian. Jadi bahasnya masalah COVID di new normal, tapi dari ketikannya dia lebih spesifikasi. Enggak ngomong. Oke, tak bacain ya. Bahas aja Pak keadaan komunitas selama COVID ini, bagaimana perbedaan sebelum dan waktu pas COVID. Apakah komunitas masih berjalan? Karena banyak komunitas sunyi dengan menjadikan alasan COVID. Nah, tuh. Apakah para ketua atau pengurus perasaannya sedih atau justru senang? Mungkin sedih karena keadaan susah untuk melakukan aktivitas kegiatan yang direncanakan, atau senang selama COVID santai-santai aja dan tidak menghiraukan. Jadi Bang Hendrik ini juga hanya pantauan di media sosial sih, dari beberapa
klub juga. Siapa tahu dibikin konten selama COVID bisa dijelaskan di videonya. Oke. So, untuk Bang Hendrik, selamat, bakalan tak kirim kaosnya seputar komunitas. Minum dulu biar telaknya ora garing. Oke, kita bakalan lihat dari sudut pandang COVID ya. Jadi kita lihatnya dari sudut positifnya, jangan kita lihat dari sudut negatifnya. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang negatifnya ya, kita bakalan terpuruk nih. Apalagi kerjaan susah, wes susah, kancane dan untuk bantuan, nah ini nggak dapat bantuan, sedih rasanya. Jadi ini bakalan tak tanggapin dari komennya Bang Hendrik. Tapi dari dari sudut pandangku, kalian punya sudut pandang lainnya ya terserah, itu sudut pandang dari teman-teman, tapi ini sudut pandang dari aku pribadi. Positif COVID-19, jadi ini dari sudut positifnya ya. Momen yang paling pas di saat era new normal COVID. Nah, mungkin buat teman-teman bisa melakukan yang poinnya memperbaiki organisasi. Jadi yang kemarin sudah baik bisa ditata lagi, karena di sini kita nggak ada jarang ada tamu, jarang ada acara. Jadi waktu kita untuk bersama member-member kita itu lebih bisa intensif lagi. Kita di situ bisa membahas masalah regenerasi, kita menata organisasi. Jadi ada memperbarui organisasi. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian kelola sebaik-baik mungkin. Mungkin di tahun depan dengan kalian bisa peduli dengan komunitasnya, jangan sampai COVID ini kalian ya leha-leha, santai-santai aja. Tapi ini adalah momen yang paling pas buat kalian memperbaiki satu sama lainnya. Kalau yang sudah baik ya alhamdulillah, tapi kemarin kalau ada yang masih kocar-kacir, masih ada yang perlu diperbaiki, ini waktu yang pas di COVID, di momen-momen new normal. Terus yang selanjutnya, poin selanjutnya, mempersiapkan agenda di tahun depan. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan, dan sampai sekarang juga PSBB di beberapa kota mulai ada yang diterapkan lagi ya. Harapannya di tahun depan, kita ngomong pahit ya, di tahun depan udah bisa ada kegiatan lagi buat para komunitas saling ketemu, terus kita bisa juga masih bersilaturahmi, main ke daerahnya masing-masing. Jadi mempersiapkan untuk agenda tahun depan. Kalian mau anniversary, kalian mau touring kemana, terserah. Mungkin ada beberapa komunitas yang sudah melakukan kegiatan touring juga bagus. Di situ juga ada protokol kesehatan, tapi juga ada beberapa wisata yang masih tutup. Kemarin juga aku sempat ke Dieng juga masih tutup. Jadi kalau untuk di tahun ini sih aku rasa belum maksimal kalau kalian mau berkegiatan atau membuat event. Yang jelas masalah perizinannya juga untuk mengumpulkan massa sebanyak dari teman-teman yang punya teman itu juga susah kayak gitu. Jadi untuk kalian bisa berorganisasi lagi, ditata lagi, menyiapkan untuk di tahun depan itu mau ngapain ya. Mungkin kalau udah bosen kopdar momen ini nggak kopdar nggak apa-apa, atau juga kita juga masih menganjurkan jangan kumpul dulu. Tapi kalau sudah mulai kopdar juga yang jelas protokol kesehatannya juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi buat teman-teman merancang buat 1 tahun, di tahun 2021 kalian mau ngapain aja sudah ditata mulai tahun ini ya. Ini kan juga sudah akhir tahun. Oke, lanjut. Ini untuk perbedaan sebelum COVID dan sekarang new normal ya. Jadi perasaan tadi yang ditanya, perasaan pengurus tuh senang apa sedih? Kalau aku pribadi terus terang, kalau aku melihatnya dari segi negatifnya aku sedih, tapi tetap yang aku lihat dari segi positifnya. Jadi tetap seneng, aku seneng dalam arti nggak kumpul, aku bisa kumpul lebih
ke keluarga yang di rumah, ketemu istri kayak gitu. Ya buat refreshing lah, bisa fokus lagi dengan kerjaannya. Yang kemarin nggak kerja sekarang juga bisa mencari kerja. Jadi benar-benar kita harus bikin have fun. Terus lanjut lagi, poin selanjutnya kita menyikapi secara positif. Yang selanjutnya, peluang sponsor di tahun depan. Jadi itu kemungkinan di tahun depan itu banyak brand-brand sponsor yang tahun ini dia tidak mengeluarkan budget anggaran untuk sponsor. Kemungkinan di tahun depan sudah mulai banyak promo-promo lagi. Jadi buat teman-teman disiapkan dari sekarang, bisa saling membina silaturahmi dari brand-brand sponsor yang kalian kenal. Jadi ya nggak apa-apa. Terus juga untuk sponsor juga bakalan senang kalau misalnya kalian bisa masuk terus memperkenalkan produknya. Jadi komunitasnya kita dapat, dari brandnya juga, dengan kita membawa brandnya tersebut mereka juga dapat. Jadi antara satu sama lainnya kita bisa jalan bareng kayak gitu. Jadi untuk di tahun depan ya harapannya untuk para sponsor bisa bersilaturahmi lagi dengan komunitasnya juga jangan segan untuk, yaitu tadi, kalian harus bisa jemput bola, bisa mempertahankan yang kemarin sudah dapat sponsor, dipertahankan lagi, syukur-syukur bisa cari lagi. Tapi ingat, untuk satu sponsor satu brand ya harusnya satu, jangan kalian double-double, karena untuk etikanya seperti itu. Misalkan satu brand satu kayak gitu. Terus lanjut lagi nih, untuk support komunitas ke sponsor untuk komunitas. Terkadang dari teman-teman komunitas masih kurang mengetahui masalah timbal balik ya. Entah nanti sponsornya yang dirugikan atau kitanya yang dirugikan. Banyak kasus seperti itu. Mungkin kita lihat dari segi pandang sponsor yang dirugikan. Jadi gini, dari brand sponsor udah ngasih kita beberapa feedback untuk kita, entah nanti ada berupa uang atau support barang. Nah, kembali lagi ke kita, terkadang kitanya juga leleh luweh. Kita mau menerima barangnya, kita mau menerima supportnya, tetapi dari komunitas enggak menjalankan, dalam arti enggak mempromosikan. Nah, itu kan juga kerugian besar untuk tim sponsornya. Jadi aku udah ngasih sesuatu ke kalian teman-teman sponsor, tapi teman-teman sponsornya enggak ada timbal baliknya, itu kasihan. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Jadi dari teman-teman sponsor itu nanti ada beberapa teman-teman komunitas, buat teman-teman komunitas itu merasa dirugikan oleh pihak sponsor. Oke, ini buat teman-teman sponsor, ini mungkin buat kalian ya. Jadi misalkan buat teman-teman sponsor, jadi nggak enak ini ngomongnya, minimal harus bijak lah ketika kalian mengeluarkan suatu barang. Ya tolong diperhatikan. Misalkan kalian menggait teman-teman komunitas, tolong diperhatikan para komunitasnya. Jangan sampai kita sudah ikut mempromosikan barangnya kalian, tapi dari rekan-rekan sponsor tidak ada feedbacknya ke kita. Nah, dari teman-teman komunitas juga jangan mau dibodohi ya. Kita udah bawa nama sponsornya ke tubuh kita, dalam arti nanti ada jaket, mungkin juga ada stiker, terus juga ada promosi media sosial. Itu kalau kalian nggak dapat apa-apa ya udah, mending kalian nggak usah repot-repot untuk
untuk repot-repot untuk kalian membawa nama sponsor itu. Karena apa? Ketika kalian mempromosikan dan kalian tidak mendapat sesuatu dari sponsor itu, iya, karena apa? Dari tim sponsornya, ketika kalian mempromosikan, dia banyak pemasukan, banyak barang yang terjual, tapi nggak ada feedbacknya untuk kita. Ya udah, kalian mending nggak usah bawa nama brand sponsor tersebut, atau cari brand sponsor yang itu bisa sama-sama dapat. Jadi kayak gitu. Untuk masa sponsor juga aku pengen banget bahas, tapi dengan beberapa narasumber lah. Banyak sponsor yang di sini kita dirugikan, dan juga dari teman-teman dari sponsor juga terkadang merasa rugi ketika dia sudah ngasih, kita nggak kasih apa-apa, tapi kita sudah ngasih, sponsor nggak ngasih apa-apa. Jadi semua tuh harus ibarat timbangan tuh pas, jangan sampai jomplang sini atau jomplang sini, dan itu bakalan merasa rugi lah. Tapi kalau misalkan kalian mau jalan sendiri tanpa ada sponsor, itu juga nggak apa-apa. Kopdar, kalian touring, kalian bikin event, jadi itu kembali lagi ke kalian. Oke, balik lagi ke masalah COVID. Untuk masalah COVID, ini kalau kalian mau komunitas kalian itu masih eksis, ya tolong diperhatikan masalah regenerasi ya. Kayak misalkan saya pribadi juga nggak tahu sampai kapan di dunia komunitas. Harusnya dari sekarang kita harus peduli masalah regenerasi. Dari yang kecil-kecil itu kita bina untuk supaya menjadi penerus-penerus selanjutnya. Jadi harus peka. Kalau misalkan kalian nggak peka untuk regenerasi, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, karena kalian tidak peduli dengan regenerasi, mungkin komunitas kalian bakalan sepi dan nggak ada membernya. Jadi buat teman-teman, mulai sekarang mumpung ada di new normal, terus juga kegiatannya masih sepi, untuk internnya kalian itu harus benar-benar ditata lagi, saling sharing. Kalian punya waktu yang banyak. Tamu jarang masuk ke komunitas karena masih COVID, acara juga masih jarang. Jadi buat menyikapi itu semua, kalian harus pinter-pinter, terus juga harus sering sharing sama komunitas lain. Ini keadaan komunitasku seperti ini, komunitasmu seperti apa, ada masalah apa. Jadi ada jalan keluarnya ketika memang di komunitas kalian itu terkadang susah untuk memecahkan masalahnya. Jadi beberapa poin tersebut yang tadi aku jabarkan, harapannya bisa masuk ya ke kalian, karena bahasaku agak memang susah dimengerti, tapi harapannya kalian bisa ngerti. Kalaupun memang nggak ngerti, bisa japri atau bisa DM-an atau langsung datang langsung ke sini. Oke, itu aja buat tema kali ini, masalah kita menyikapi COVID-19 di era new normal. Kita nggak usah bersedih hati, kita harus menyikapinya dengan bijak. Di suatu keadaan sulit kita harus bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita mau berpikiran negatif, ya kita bakalan terpuruk. Tapi kalau misalnya kita mau bangkit, sesulit apapun keadaan kita bakalan bisa maju bersama. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu mantengin YouTube channelnya Seputar Komunitas. Selamat juga buat Bang Hendrit. Ini kaosnya nanti tak kirim. Terus buat teman-teman, kalau misalkan ada saran apa, ide apa, atau main ke studionya Seputar Komunitas, bakalan aku tunggu, bakalan aku jamu, kita ngopi bareng. Kopinya sama Cavino, nggak di endorse, tapi emang benar-benar kopinya enak. Oke.
Itu aja. Terima kasih. Pokoknya salam selalu, salam kompak selalu buat teman-teman di sana, sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatannya. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa.